Setelah atiran ini kita akan berdiri bersama-sama niatkan ta'ziman wa takriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati kita menghormati dan memuliakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi hikayat seorang yang buta diusap matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam mimpi seketika itu Allah berikan kesembuhan kepada orang buta tersebut. Mungkin kita buta hati kita yang buta. Mata kita melihat tapi hati masih buta, masih penuh penyakit hati. Ini yang kita harapkan dari acara ini, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap hati kita yang penuh dengan noda dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan di dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin beliau akan memberi syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ibadallah, ikhwani wa ikhwani sekalian, ketika kita mahalul qiyam berdiri, biar khusyuk. Jangan hanya mulut yang mengucapkan salam, hati pun ikut membaca salam kepada beliau. Karena beliau pasti akan menjawab salam kita. Meskipun salam kita, mulut kita penuh dengan noda, mulut kita penuh dengan dosa, mulut kita najis, banyak dosa yang kita lakukan, mata kita banyak dosa yang kita lihat. Tapi mudah-mudahan dengan berkah beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkannya salam kita kepada beliau, beliau menjawab salam kita, dan salam dari beliau pasti penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan berat untuk membaca salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini dipenuhi dengan pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Abdullah Salawat ala Sayyidi Sadat. Ada seorang pemuda yang durhaka pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini orang pendosa, banyak maksiat, terlihat oleh masyarakat tidak ada kebaikannya di pandangan masyarakat, sehingga ketika pemuda ini mati, masyarakat tersebut tidak ada yang ingin mengurusnya itu mayit, sampai dibuang itu mayit karena tidak berharganya itu mayit. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, datangilah oleh kamu ke kampung itu, ada seorang yang meninggal, urus oleh kamu, salati oleh kamu, karena dia seorang kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal di mata manusia ini orang-orang tidak baik. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya Nabi Allah Musa, karena ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa mendatangi kampung tersebut, terdapat mayit tersebut, dan lalu diurusnya oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dimandikan dan disolatkan. Setelahnya beres diuruskan itu mayit, Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, dia itu orang pendosa, dengan apa dia mendapatkan kemuliaan itu? Kata Allah, dia mendapatkan kemuliaan itu, suatu hari dia membuka kitab Taurat dan dia bertemu dengan nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca salawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia membaca salawat kepada kekasihku, maka dosa-dosanya aku ampuni. Itu yang kita harapkan dari kumpulan kita sekalian. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari tempat ini tidak membawa dosa, dan dijaga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti setelah beres mahalul qiyam, kita bacakan yaitu mahalul qiyam Sunda yang disundakan oleh Abu Ya radhiyallahu anhu, yaitu marhaba Sunda. Di dalam kitab
Wiridan halaman 319. Nanti yang punya kitab itu Wiridan Buya yang dibawa, buka halaman 319, kita baca bareng Marhaba Sunda yang disundakan langsung oleh Abuya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dibacakan Sundanya karangan beliau, kita baca semua, menjadikan kegembiraan beliau dalam alam kuburnya dan kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin.